Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Erlin, mahasiswa UIN Suskaryau, Prodi Ilmu Hukum, tahapan semester 6 pada mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dari materi, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan haki ialah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki sendiri ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual ialah berupa yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right atau disingkat dengan IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Selanjutnya ialah fungsi dan tujuan dari haki tersebut. Yang pertama ialah sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorang ataupun kelompok atas jerih payah dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetisi khusus dalam hal komersial kekayaan intelektual, karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya, berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat ialah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia sendiri. Selanjutnya yaitu ruang lingkup tentang haki. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup, di antaranya ialah satu, hak ekonomi, yaitu hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti pengadaan, hak distribusi dan hak penyiaran, serta hak pertunjukan dan juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua adalah hak atas ciptaan, yaitu hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai haki cakupannya cukup luas. Berikut ada beberapa di antaranya. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, yaitu berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan juga jangka waktu perlindungan terhadap merek. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, itu berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Dan selanjutnya yaitu tentang prinsip haki. Prinsip haki memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu haki yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua ialah prinsip kebudayaan, yaitu haki yang meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya yang memiliki dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Dan yang ketiga ialah prinsip keadilan, yaitu haki yang memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dan yang terakhir, prinsip sosial, yaitu haki yang merupakan suatu kesatuan yang dibuat
dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hak cipta, yaitu hak yang diberikan secara khusus kepada para pencipta yang mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak ini adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Dan berikut adalah jenis-jenis dari perlindungannya. Yang pertama adalah paten. Ialah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua adalah merek. Ialah merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditunjukkan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk ataupun jasa. Dan selanjutnya ialah desain industri. Ialah olahan karya yang mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Dan selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Ialah merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalam terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Dan selanjutnya adalah rahasia dagang. Ialah merupakan hak informasi yang berkaitan tentang teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Dan yang terakhir adalah indikasi geografis. Ialah merupakan hak untuk melindungi suatu produk ataupun jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa tersebut. Baik, mungkin ini saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.